Dan pemirsa, lantas bagaimana perkembangan dengan penyidikan pembunuhan pengacara pasca penangkapan para tersangka? Kita akan berbincang bersama dengan Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Budi Adi Buwodo. Kita sapa Pak Kapolres, Rapa. Ya, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Mas. Baik, Bapak boleh diceritakan bagaimana awal mula para tersangka pada saat mengenal korban, Bapak? Ya, jadi peristiwa pembunuhan ini terjadi dimulai pada saat sang korban ini berpamitan kepada istrinya pada tanggal 21 November ini akan ke Jeruk Legi Kabupaten Cilacap untuk menemui kawannya. Selanjutnya berlanjut sampai dengan tanggal 22 November ini masih berkomunikasi dengan istri. Selanjutnya tanggal 23 ini sudah putus komunikasi dan ditelepon oleh istri dan keluarga daripada korban ini tidak nyambung kembali. Selanjutnya terkait dengan peristiwa tersebut ternyata memang antara tersangka dan korban ini sudah kenal selama 1 bulan, selanjutnya intens berkomunikasi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan ziarah ke tempat-tempat yang sudah dijanjikan baik itu dengan korban maupun tersangka sampai pada tanggal hari Sabtu ini tanggal 22 November ini untuk korban dieksekusi ini di salah satu tempat ya di daerah Jeruk Legi yang mana korban disuruh oleh tersangka ini untuk duduk di suatu tempat dan korban menyampaikan tersangka menyampaikan kepada korban bahwa tersangka akan izin sebentar untuk ke belakang. Selanjutnya setelah keluar dari tempat tersebut si tersangka ini mencari kayu ya, yang mencari kayu terus cara diam-diam dan mengendap-endap ini mendekati korban. Korban tidak melihat, tidak sadar bahwa ternyata tersangka sudah di belakang dan pada saat itu juga tersangka langsung memukulkan kayu ya, jadi digenggam dengan kedua tangannya, selanjutnya dipukulkan ini ke leher bagian belakang daripada korban sebanyak 3 kali. Setelah korban tersungkur, ini diseret dibawa ke dalam mobil, selanjutnya korban tersebut dicekik oleh tersangka. Setelah kejadian tersebut, tersangka selanjutnya menelpon adiknya untuk membantu si korban ini untuk dibawa ke hutan untuk dikuburkan. Jadi demikian untuk kronologis daripada kejadian pembunuhan tersebut, Mas. Baik, itu kronologinya. Tapi Pak Kapolres, apakah kemudian dari aksi pembunuhan terhadap korban ini juga adakah kaitannya dengan profesinya sebagai pengacara, termasuk juga kasus yang tengah ditangani oleh korban? Karena beredar informasi bahwa korban juga ini tengah menangani kasus terkait dengan penggadaan uang, Pak Kapolres. Hal tersebut adakah kecocokan juga, Pak Kapolres? Untuk sementara ini, Mbak, terkait motif, kami sudah dalami dan sudah penyidik Satreskrim Cilacap ini sudah melakukan pemeriksaan. Untuk sementara ini motif yang sudah kita terima atau kita dari hasil-hasil pemeriksaan tersangka tersebut, motifnya adalah di mana tersangka ini mau menguasai atau memiliki mobil daripada korban sehingga korban melakukan pembunuhan. Karena memang hasil pemeriksaan dari penyidik, tersangka ini memiliki banyak hutang kepada beberapa orang teman-temannya yang ada di wilayah Cilacap. Sehingga si tersangka ini mau memiliki atau menguasai kendaraan daripada korban tersebut untuk dijual dan untuk melunasi hutang-hutangnya. Untuk sementara itu dan hari ini masih kita gali terkait pemeriksaan daripada tersangka dan saksi-saksi untuk mengembangkan terkait kasus pembunuhan ini. Oke, baik. Pak Adi, kita kembali ke sebelum kejadian itu berlangsung. Apakah ada informasi dari istri dari korban bahwa bahwa korban ini mengalami tindak kejahatan mungkin sebelumnya? Ya, jadi
kami mendapatkan informasi dari Polresta Banyumas karena korban ini kan asli orang Banyumas, selanjutnya dari istri dan keluarga melaporkan ke Polresta Banyumas. Selanjutnya dari laporan tersebut, Polresta Banyumas berkoordinasi dengan kita karena memang hasil informasi daripada istri korban bahwa korban ini pamit kepada sang istri ini mau ke Cilacap, sehingga kami melakukan rangkaian penyelidikan ya terhadap perjalanan daripada korban, dan korban ini ternyata menemui kawannya yang ada di Jeruk Legi. Dari situlah ada beberapa hasil pemeriksaan dan juga informasi-informasi yang kita kembangkan sehingga mengerucut kita dapat mengungkap dan melakukan upaya paksa kepada 2 tersangka tersebut. Baik, oke baik. Terima kasih kalau begitu Pak Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Budi Adi Buwodo. Selamat kembali beraktivitas. Nanti kami nantikan lagi update-nya dari Anda. Terima kasih Mbak dan Mas.